Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol di podcastnya UIN Araniri bersama mahasiswa berprestasi. Ini ada bersama saya Yusuf Ya, Maulana ya? enggak. Sorry, itu siapa? Yusuf Itu orang lain Maulana. ya. Oke, mungkin kita ngundang Yusuf di sini tentunya ada banyak sekali inspirasi dan juga motivasi yang akan diberikan oleh Yusuf karena Yusuf ini juga baru pulang dari mana ya? Dari mana? Dari Amerika ya? Iya, Iya betul. dari Jadi negeri kalau Paman misalnya Sam. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lihat di akun Instagramnya UIN Araniri, itu di sana udah ada di posting ya Iya, sedikit cuplikan iya. tentang Yusuf. Nah, mau tahu lebih lanjut, mari kita ngobrol-ngobrol bersama Yusuf. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Wilda Sofia. Di sini akan menjadi host dan nanya-nanya sama Yusuf. Oke, mungkin boleh Yusuf perkenalkan perkenalkan diri dulu sebelumnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf Mubarak. Saya berasal dari UIN Araniri, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini mau memasuki ke semester 7. Semester Mahasiswa-mahasiswa 7, berarti akhir rating nih. berapa tuh? Rating 21. Oke, rating 21. Ya. Mmm, Kalau kesibukannya sekarang mungkin saya aktif di Forum Anak Kota Banda Aceh, sama juga di Sekolah Perkasa Alam. Sekolah Gitu. Perkasa Alam. Ya, Mmm, sekolah Nature School, oke, sekolah alam ya. heeh. Oke, Yusuf, mau nanya dong, ini kan Yusuf baru Balik. pertukaran pelajar ya ke Iya. Amerika. Nah, jadi kalau boleh tahu emang sebelumnya Yusuf ini di SMA-nya dari mana sih? SMA-nya saya homeschooling dulu. Homeschooling. Mungkin, Oke. kan kebanyakan udah ada jalannya tuh dari Mhm. SMA, jadi pas kuliahnya udah lebih enak, makanya bisa ngikutin pertukaran pelajar ke Amerika gitu. Apakah Yusuf begitu? Maksudnya di awal-awal Heeh heeh, saya apakah ada dari ada SMA? ikut kegiatan-kegiatan kayak Mhm pertukaran pelajar gitu, mhm. atau gimana maksudnya nih? Iya, maksudnya, memang dari dulunya tuh sebelum ini emang udah ada jalurnya, makanya Yusuf tahu gitu bisa daftar untuk pertukaran pelajar ke sana? Kalau misalkan, yang untuk pertukaran pelajar kali ini itu Mhm. saya taunya bukan dari SMA, taunya pas Oh, semenjak kuliah ini. oke. Cuman flashback dulu waktu SMA saya juga pernah ikut pertukaran pelajar dari Dispora itu ke Jepang. Itu dia, itu jadi dari situ udah ada jalannya ya? Iya, Oh, udah ada jalannya. Jadi kegiatan ini namanya itu Study of the US Institute. mhm. Saya tahu kegiatan ini alhamdulillah waktu itu dapat rekomendasi dari salah satu dosen, Kaprodi, KPI, Pak Syahril. Oh, Nah, jadi beliau menawarkan, "Yusuf, ini ada kegiatan, di, gedung Edu USA yang di heeh. sebelah." Iya, betul betul. Eee, Awalnya tuh saya kira itu cuma kayak kegiatan yang kayak cuma pertukaran pelajar yang kayak cuma mereka datang terus kita kayak seminar atau Iya, iya gitu biasa ya, gitu ya? kayak ya Oke cuma oke, yang terus sebentar terus? kayak gitu. Tapi Heeh. ternyata waktu ke situ, disuruh yang namanya ngisi, tiba-tiba nih saya tuh nggak ada prepare Iya sama iya, sekali. itu Yusuf sendiri? Iya, karena waktu itu ternyata itu ada seleksinya dulu, seleksi Oh, per jurusan gitu. Baru nanti, seluruh jurusan, kemudian baru habis, seleksi itu terpilihlah 5 orang yang, dibina nih sama Edu USA itu oke sendiri. oke. Jadi kan habis ini balik lagi nih, habis sampai ke situ saya kira kan saya nggak prepare apa-apa, Mhm mhm. ternyata sampai situ saya disuruh buat esai tuh. Malah baru ngeh-pleng Ma disuruh ma datang ma ya? malah merenung. Untung bersyukurnya waktu itu saya ada, punya background nih. Jadi ada 2 Oke pilihan oke. waktu itu 2 pilihan, Mhm kita itu disuruh buat 2 esai, mau pilih yang climate change and environment mhm. atau religious diversity and demokrasi. Oke. Nah, jadi itu 2 pilihan yang berbeda. Mhm. Dan itu juga bakalan menjadi 2 tempat yang berbeda studinya waktu di Amerika. Nah, Oh. kemudian karena saya punya background, saya ada kegiatan bersama Sekolah Perkasa Alam, terus Mhm. saya ada beberapa kegiatan lingkungan lainnya. Turns out, Sehingga alhamdulillah saya bersyukur. Di memilih situ pilihan yang tepat ya? di situ saya, "Oh ini ya alhamdulillah lah." Ada background-nya lah. Ada background-nya lah. Soalnya kan nggak prepare Heeh apa-apa ya. heeh Ya at least nggak tahu ya kalau orang lain, kalau saya mau segimanapun kalau heeh. misalkan yang mendadak kayak gitu pasti, apa nih tiba-tiba udah Iya, disuruh buat jantung esai." ya? Nggak ada itu apa-apa. Terus Itu bentar, esainya dalam bahasa apa disuruh bawa waktu itu? bahasa Inggris, Dalam bahasa Inggris langsung ya? Oke. kalau nggak salah 400 kata. Oke. Langsung di tempat, Langsung di tempat. selama 1 jam itu nulis pakai 1 jam ya teman-teman, 1 jam. nulis pakai tangan. Oke, terus? Alhamdulillah di situ walaupun saya nggak tahu apa yang saya tulis, maksudnya bukan yang kayak, karena kan itu udah grogi ya, Mhm. mungkin ada sedikit grammar yang salah, udahlah yang Iya penting iya. saya at least saya mencoba dan Iya. akhirnya, waktu itu,
Alhamdulillah setelah seleksi itu saya masuk nih ke dalam wawancara. Dari berapa orang tuh Nah yang datangnya? itu saya kurang tahu, tapi seingat saya Ah, itu kurang lebih? yang datang waktu sama Heeh. saya itu ya ada mungkin ada lebih 20 orang, tapi hari sebelumnya mereka juga udah melakukan seleksi sekitar Oh, segitu udah juga. ada di coaching juga ya? Jadi Iya, pas hari Yusuf datang itu sekitar 20 orang gitu ya? iya, Oke. kalau nggak salah ya, Mhm. karena udah lama banget, Iya, oke. tahun lalu. Tahun Oh lalu? iya, dari 2023 itu seleksinya. Terus, Mmm, ya udah alhamdulillah lulus, di bagian, itunya diajak ke wawancara nih. oke. Habis itu wawancara, barulah terpilih 5 itu. Bentar, waktu di bagian wawancara itu yang wawancaranya langsung dari pihak Amerikanya atau gimana? Enggak, ini belum, ini masih Oh, dari yang, Miss Lilis, oh, oke. Miss Lilis. Yang pembina di ini ya? Iya, Iya, Edu oke. USA, itu cuma tes saja sih, Oh, karena habis itu baru setelah lulus wawancara itu terpilihlah 5 orang, mhm, dari, UIN yang kemudian itu dibina lagi sama Edu USA. mhm. Shout out untuk Edu USA, mereka ya luar Dengerin ya. biasa, sangat helpful, insightful, Oke. bagus banget ngebantu saya dalam, membuat esai gitu waktu itu. Oh, Jadi yang 5 orang ini dibina lagi. dibina Jadi lagi. yang esai tadi itu cuma untuk seleksi sementara aja, Iya, karena ya luar biasa lah ya. masih harus di-coaching lagi betul-betul ya? Jadi yang untuk dikirim ke US Embassy Mhm, di Medan waktu itu yang udah dibantu yang lagi udah dibantu, di yang udah coaching. Jadi mhm. setelah lima mahasiswa ini, kemudian udah kirim nih ya ceritanya, udah Mhm, kirim mhm. ke US Yang Embassy di Medan itu tadi? yang di Medan Oke. tadi, sorry, US Konsulat di Oh, Medan. Ya sama aja sih sebenarnya. Kemudian, udah waktu itu terpilihlah saya. oke. Saya dari 5 itu saya yang terpilih, alhamdulillah Oh, waktu itu. diseleksi lagi jadi Iya, satu iya, orang? jadi yang Oh, 5 itu tadi ada diwawancara lagi sama dari yang US Embassy-nya itu mhm, mhm, sendiri. mhm. Jadi alhamdulillah itu yang finalnya ya, Mhm, mhm, finalnya iya. alhamdulillah akhirnya itu udah, 1 orang ya, eee, oke, pada akhirnya 1 orang. Terus, berarti yang 5 orang tadi itu memang nggak ada kesempatan? Atau ya memang tidak ada cadangan? nggak ada cadangan karena Heeh, mereka cuma nggak 5 sih, 4, 5 sama saya. Oke. oke. Mungkin berarti kita udah tahu nih ya, Yusuf nih tahu informasi awalnya tuh dari, prodi ya, dari Iya, jurusan prodi. komunikasi dari, ketua prodi yang memberi jembatan awal. Artinya dari pihak prodi ingin ya, mahasiswanya tuh untuk sukses juga, jadi dibantu walaupun cuma sampai situ aja ya, terus kan berjuang sendiri tuh. Tapi sebenarnya Mhm, sorry, kalau misalkan teman-teman UIN sendiri yang emang mau cari lebih tahu, kantor Edu USA itu terbuka banget. Mereka sangat open. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak punya kegiatan atau ada free time atau mau pengen cari-cari tahu mhm. tentang informasi tentang pertukaran pelajar atau tentang apapun tentang study abroad atau student exchange, teman-teman bisa langsung ke kantor Edu USA yang ada di sebelah. Iya, mereka sangat welcome ya dan Ya, akan memberi informasi-informasi, kalau misalnya kita ada keinginan nih gitu ya, ya, ya. mungkin kita pengen tapi belum tahu nih gimana alurnya gitu. Kok tadi kan Yusuf alhamdulillahnya memang dari pihak prodinya ya yang Hmm. memberi jembatan, tapi kalau misalnya emang teman-teman mau kayak yang dibilang Yusuf tadi Iya. bisa langsung ke Edu USA gitu. Terus jangan lupa follow International Office UIN Araniri. Nah, itu yang paling penting ya. Karena mereka juga bakalan update di sana. Mhm, oke Yusuf. Jadi, oke ini kita udah cerita nih gimana alurnya. Terus sampai di sana gimana sih? Mau dong diceritain pengalamannya? Itu sana Oke, berapa hari sih? oke, sebelum kita cerita, Heeh. ke sananya tuh aku mau mungkin teman-teman yang bingung aku ikut program apa, boleh nggak aku Oh ya, jelasin dulu boleh 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 programnya banget apa? ya, nama Jadi, programnya ya? nama programnya itu Susi Study of DS Institute. Mhm. Institute, ya. Jadi mereka itu sebenarnya banyak sekali bidang studi yang mereka buka. Mhm. Nah, yang untuk di Indonesia alhamdulillah udah beberapa tahun kita itu kedapatan 2 slot, yaitu di bagian environment, climate change and environment sama, religious diversity and democracy. Mhm. Nah, 2 itu ada di 2 state yang berbeda. Mmm, Kalau saya itu di Nevada dan religious and diversity ini mereka di Penn. Penn beda itunya ya, beda beda be penempatannya? iya, beda penempatannya, beda yang dipelajari. Oke. Jadi kalau yang, climate change and environment ini belajarnya kita tentang belajar yang pertama udah pasti akan mengulik tentang perubahan iklim, Mmm, lingkungan, dan lain sebagainya. Juga di samping itu kita bukan cuma belajar itu aja, kita juga mhm. belajar bagaimana sistem, yang ada di Amerika itu di sana, Oke. mulai dari culture, Heeh, heeh. politik, daily life, terus, apalagi ya, juga ada. Hampir semuanya ya, misalnya dipelajari ya? Iya, dipelajari. Jadi bukan cuma yang fokusnya aja di Mhm. bagian kayak kita Ya, akan
Di bagian tadi kan yang lulusnya tadi bidang apa Begitu gitu. enggak, tapi ada juga kayak kegiatan, bahkan ada kegiatan kayak, social activity kayak Mhm, volunteering mhm, gitu. Jadi saya sempat, mungkin abis ini bisa ditanya ya iya. supaya nggak banyak ngomongnya, kalau jadi, iya gitu. Kalau di sana tuh, berarti cuman Yusuf yang dari Indonesia? Enggak, yang dari Indonesia Eee, itu ada 4 orang. oke. Jadi setiap setiap state itu yang 2 tadi yang Mhm. religius sama environment, climate change and environment itu setiapnya itu ada 4 perwakilan. Oh, oke. Jadi yang dari Indonesia di bagian saya di, Nevada itu ada yang dari Aceh saya, terus ada yang dari Malang, Kalimantan sama Palu. Oke, jadi 4 orang juga ya, berarti Mhm. sebenarnya slotnya sama? Iya, Mhm, 4 orang semua dan total, keseluruhannya itu ada 20 orang. Nah, mhm. di bagian Nevada ini, di bagian SUSI Climate Change and Environment itu, pesertanya bukan dari Indonesia aja. Ada dari Jordan, Mhm. Brazil, Luar negeri ya? iya, Oh, Nigeria Nigeria dan satu lagi Bangladesh. oke. Gimana tuh Yusuf pas pertama kali sampai di sana, susah nggak? Misalnya kayak Yusuf ngebayanginnya bakal gimana gitu ya? Eee, awal-awalnya minggu pertama ya, Heeh, minggu ini pertama? awal-awal minggu pertama itu, mungkin super excited ya. Oke, ya. Karena, yang ada di pikiran saya, Wah, ini saya nih bakalan mmm, merasakan bagaimana daily iya. life, sebagai seorang orang yang tinggal di Iya, Amerika bener gitu bener kan. bener. Tapi ternyata kalau misalkan kita mulai dari academic life-nya dulu ya. Mhm. Kalau misalkan di minggu-minggu pertama itu saya mungkin sedikit, nggak sedikit sih, maksudnya kayak ya sedikit sih, sedikit sedikit kayak mungkin burn out gitu ya, dengan Oh, masih jet lag, oke. masih masih capek juga, terus, udah menghadapi, banyak kelas, Heeh. lecture gitu, academic session yang luar biasa gitu Iya, kan. bener bener. Tapi akhirnya turns out saya bisa menghadapi itu salah satunya. Jadi kan gini ceritanya, Oke. waktu itu kan, kan ya mungkin lah ya kita, saya itu kan bukan orang yang gimana, maksudnya kayak langsung yang bisa klub ngerti gitu. Oke. Jadi awalnya itu, saya itu kan sedikit burnout, Heeh. karena mungkin kayak agak sedikit nih susah, mengejar gitu. Jadi istilah yang dipakai itu kan mungkin istilah saintis banget. Oke. Sementara saya background-nya di, Ini saya baru nih, tolong dong saya mungkin, memahami sedikit konsep Heeh, bagaimana climate change dan environment ini. oke. Tapi saya juga, maksudnya ada istilah sains yang Heeh. mungkin kayak kalau kita ini kurang ini sih, maksudnya kayak Kurang baru nih melek. familiar Iya, familiar. mungkin Jadi kurang waktu it melek ya. jadi waktu itu ya, saya mulai kayak ya udah, jadi setiap belajar itu saya buat 2 notes. Oke, Jadi kalau misalkan, saya yang ngerti itu saya bakalan tulis pakai bahasa Indonesia. oke. Saya udah ngerti banget nih. Oke oke. Kalau yang kurang ngerti, saya tulis pakai bahasa Inggris atau enggak saya foto. Oke. Jadi selesai belajar, selesai kelas gitu, sorenya ke malam gitu, saya sempatin kayak sekitar 15 menit atau 20 menit untuk mereview nih. Mhm. Jadi yang nggak ngerti tadi saya coba search di internet, atau mungkin kalau misalkan ada waktu di kelas saya coba tanya lagi, Oh. review apa yang dijelasin tadi. Karena menurut saya itu normal-normal aja ya, karena kita menghadapi budaya yang baru, cara belajar yang baru. Mhm. Jadi ya mungkin butuh adaptasi yang baru juga buat saya. Di sana tuh kalian belajarnya di satu university atau Iya. kemana mungkin ke aula atau kemana sih gitu? Iya, belajarnya di satu, university, yaitu Oke. di University of Nevada, Reno. Heeh. Di University of Nevada, Reno, terus, tapi kita nggak menetap di situ aja, kita juga kadang ada field trip, Oh, belajar field oke. trip, terus juga kadang ada juga, seminar-seminar Oke. seminar-seminar dan juga ada kayak kemarin itu, selain seminar juga ya kayak saya bilang tadi, seminar, field trip, ya Mungkin itu. ada ngikutin kebudayaan mereka Oh, mungkin? ada Iya. ada. Salah satunya, kegiatannya itu adalah kegiatan, kayak field trip juga, tapi Heeh. kita diundang ke salah satu ke Pyramid Lake Museum, Oke. yang di mana di situ kita belajar bagaimana, suku Indian yang ada di, Nevada itu Oh sendiri. gitu. Di sana lebih banyak suku Indian berarti ya? Ada suku Indian di sana. Oke. Ya suku Indian berasal dari Amerika kan. Berapa lama sih Yusuf di sana tadi? 1 bulan. 1 bulan ya. Terus di sana kalian di bawah, misalnya kalian ada orang tua asuh atau gimana? Biasa kan yang Oh, tukaran pelajar kan iya sama iya orang iya tua iya, asuh ya? ada. Waktu Iya. waktu itu, saya juga ada kegiatan yang namanya home hosting. Oke. Itu selama 3 hari 2 malam. Mhm. Awalnya itu kayak saya grogi, maksudnya grogi, anxious juga, Oke. semuanya. Karena kan mikirnya gimana ya entar Iya iya nanti iya. kalau misalkan tinggal sama orang tua asuh dengan Heeh. kebudayaan yang berbeda, kepribadian yang berbeda. Tapi turns out it's going very well karena, Iya. ternyata mereka juga sangat welcome. Mhm. Jadi selama 3 hari 2 malam itu di sana ya mereka super humble, Mhm. baik juga,
ya kegiatan yang kami lakukan selayaknya kayak sama keluarga gitu. Oke. Jadi pas saya sampai itu kan sore udah mulai Heeh. makan malam, kita sedikit bercerita tentang ya tentang daily life, Oke. tentang background mereka. Kemudian mereka tanya besok kita mau kemana. Jadi waktu itu di rumah home hosting saya itu Heeh. juga ada mereka juga lagi ada anak yang home hosting juga di situ dari program lain. Oke, jadi mereka Jadi memang menampung. jadi totalnya ada enam anak, dua Ini kayak orang asrama ya iya, rumahnya. udah kayak asrama pria ya. Dua orang dari program Susi Mhm. Climate Change and Environment, tiganya lagi dari Al Jazeera Youth Leadership kayak semacam program Wah. tentang leadership untuk anak-anak yang di Algeria itu sendiri. Mhm. Kemudian ya udah di situ kemudian ya udah kita rame-rame sih. Mhm. Saya juga sempat bertukar ngomong-ngomong sama Iya, anak jadi karena ini nambah teman jadi ya. nambah teman ya Heeh. di sana juga. Kemudian waktu itu ya udah mereka kembali lagi, mereka nanya mau ngapain besoknya. Mhm. Ya udah, karena di sana tuh ada danau namanya Lake Tahoe dan di Oke. sana itu summer. Heeh. Jadi orang di sana kalau summer suka sekali ke danau itu. Jadi Oh ya udah iya. besoknya kami itu ke danau yang namanya itu Lake Tahoe Heeh. itu. Dan danaunya luar biasa, airnya dingin, Eh. mungkin kayak sekitar 10 derajat. Wah, ini kita Padahal ganti itu lagi. summer ya, tapi orang di sana Heeh. suka malahan. Saya udah Oh. menggigil, ya enggak hipotermia. Ya itu jadi salah satunya culture shock ya. Iya Oke, kan. terus mungkin ada lagi lain yang mungkin kayak jadi wah ini pengalaman pertama tuh gitu. Apa lagi mungkin? Pas di sana ada kejadian-kejadian apa mungkin? Mungkin yang paling culture shock di sana Iya. semua mahal ya. Oke. Itu Sangat minim untuk kita yang di sini itu ya. yang udah paling bare minimum, Iya, iya. semua mahal. Heeh. Terus apa lagi ya? Sebenarnya kalau culture shock nggak yang terlalu gimana, Mhm. karena kayak ya Ya gimana. at least kita udah pernah nonton lah di Iya, film-film iya, iya. itu gimana Iya, sih saya sudah melihat. negara itu. Cuman ya bukan culture shock sih kalau menurut saya. Kayak saya itu kan di awal excited, jadi Iya. mau coba semua Semuanya. makanan yang ada di sana kan. Kayak di kafetarianya di kampus Heeh. kan. Kafetaria yang di kampus. Terus 2 minggu kemudian, seminggu kemudian lah. Oke, Saya tuh baik. udah mulai bosan yang kayak aduh, ini apa lagi ya, gimana lagi rasanya di Heeh. minggu-minggu pertama mungkin kayak masih yang Iya, iya, excited. iya. Terus karena 1 bulan ya, ternyata terasa ya. Mhm. Yusuf ngerasain nggak perbedaan study di sana sama di sini? Ya luar biasa, Luar sangat biasa berbeda ya. ya. Ada satu hal yang saya notice, mereka itu di sana kalau misalkan kita ini nggak bertanya, mereka itu kayak penasaran gitu. Kenapa Oh, kita kayak waktu di kelas kan, iya kadang oke. ada satu lecture mereka itu nggak tanya. Dosennya itu yang sampai penasaran nih, kenapa nih Oh, kamu nggak tanya, apa saya jelasin udah terlalu jelas kayak oke. gitu. Mereka itu kadang kayak sampai bingung. Terus juga waktu itu kan itu lecture-nya lama ya. Oke. Academy session-nya itu kadang sampai 3 jam. Satu Wow. itu makanya apa yang nggak burn out, soalnya Iya gimana benar. kalau di sini kan saya itu kan baru ya. Kalau di sini kan kayak di kampus paling 1,5 jam, 2 Iya, jam yang 2 jam paling udah lama. Di sana 3 jam, makanya kayak untuk menyerap semua itu Iya. saya kayak butuh dengan kita harus menerjemahkan lagi. Dan itu sana pure langsung belajar atau ada sesi jedanya atau mungkin ada ice breaking atau apa sih? Ada di antara 3 Mhm. jam itu paling ada 10 menit jeda, 15 Oke. menit. Nah, di sana itu saya suka banget. Jadi dosen di sana tuh mereka free banget. Kayak contohnya nih ya, teman-teman saya di kelas kan kita duduk 3 jam kan. Oke. Jadi bahkan mereka ada yang udah berdiri belajar, itu dosennya yang nggak peduli sama sekali. Bukan nggak peduli sih, maksudnya mereka memberikan hak itu kepada Oke. mahasiswa. Jadi as long as mereka mau belajar itu nggak masalah, mau mereka berdiri, mau mereka duduk, mau mereka keluar masuk itu udah hal biasa. Untuk ngisi minum atau mau makan sambil di kelas itu juga nggak masalah. Dan itu yang sangat membedakan dengan kita di sini ya. Kita kan sangat ya mungkin norma-normanya ya sangat berbeda ya. Kalau kita di sini kan memang sangat masih menjunjung tinggi itu ya. Jadi ya kita ya mungkin karena kita juga anak muda menganggap kayak ya udahlah, mungkin kita juga udah pernah nonton di beberapa film. Jadi kayak memang udah seperti itu life habitnya mereka gitu kan. Terus yang paling penting on time. Oh. Ya itu yang paling penting Nah, sih. itulah kalau misalnya kayaknya kalau orang luar itu rata-rata itu ya yang paling penting kan. On time karena ya setiap kelas itu pasti profesornya, dosennya atau lecturenya itu nggak pernah ada yang telat. Pasti on time. Antara dia yang datangnya kecepatan atau dia yang datangnya on time. Jadi kita itu harus make sure ke kelas itu cepat-cepat biar nggak ya menghargai mereka lah ya. Karena juga mereka ya. Tapi mereka ada sistem kayak kalau misalnya telat nggak boleh masuk lagi atau gimana sih? Atau kayak ya udah silahkan aja gitu. Enggak, tapi kami itu ada buat kan sama. Jadi
kan kami sama 20 peserta ini ada buat icebreaker biasanya setiap sebelum mulai kelas. Oke. Jadi 15 menit itu sebelum lecture datang kita harus sudah ada di kelas untuk ngadain yang namanya ice breaking kan. Nah, jadi setiap ice breaking itu ya setiap kelompok dibagi-bagi nih 20 orang ini kelompok 1 untuk minggu pertama, kelompok 2 untuk minggu kedua dan seterusnya. Jadi kita itu punya icebreaker nih. Jadi setiap hari kita ya udah sebelum itu kita ya pemanasan lah istilahnya dengan icebreaker yang seru gitu. Kayak di Indonesia. Jadi setiap icebreaker itu ada satu orang yang catat nama siapa yang telat. Jadi kalau misalkan ada yang telat, mereka itu abis kelas disuruh nyanyi. Oh gitu, tapi lebih ke fun ya, bukan Iya, kayak fun. buat kita jadi makin lebih tertekan ya. Artinya cukup banyak pengalaman ya yang Yusuf dapatkan ya. Dan ilmu tentunya juga sangat banyak ya. Mungkin udah sejauh ini kita ngobrol, mau dong Yusuf untuk dikasih quotes ataupun kayak harapan untuk yang dengar podcast kita hari ini. Harapan untuk yang untuk memberi yang dengar podcast ini, menurut saya semoga kedepannya masih ada orang-orang yang akan peduli terutama dengan perubahan iklim dan lingkungan itu sendiri, dan juga makin banyak ada orang-orang yang mau mengusahakan higher education itu sendiri. Gimana pun caranya pasti banyak jalan menuju Doma, karena pada dasarnya we cannot do all the good stuff that the world needs, tapi we can do all the good stuff that we really good at. Kayak maksudnya kayak kita itu nggak bisa memberikan apa yang dunia mau, tapi kita bisa melakukan apa yang kita mampu nih untuk memberikan sesuatu yang baik kepada dunia itu sendiri. Jadi kita harus mencari ya. Iya. Kita nggak bisa menunggu nih. Ya. Kita memang harus mencari gitu ya. Jadi apapun caranya, semampu kamu coba untuk mencari di mana peluang-peluang kecil itu yang dapat merubah diri kita untuk lebih baik di masa depan itu sendiri. Makasih banyak Yusuf. Aduh, quotes-nya ini sangat dalam ya. Apalagi mungkin yang dengar podcast ini adalah anak-anak muda dan juga masih semester-semester awal ya. Tentunya masih banyak kali kesempatan yang bisa didapatin asal kamu nggak buang-buang waktu. Oke, mungkin sejauh ini makasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Iya. Dan sampai jumpa di lain podcast